Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelum diskusi, ada klarifikasi katanya dari Pak Menkumham melalui Pak Ahmad Basara. Ya, silakan apa kata Menkumham. Beliau membantah bahwa dia bukan tidak mau hadir, tapi tidak ada undangan. Terima kasih Bang Karni. Saya kira ini tanggung jawab moral saya sebagai partai pemerintah karena menyebut nama Menteri Hukum dan HAM yang saya kira saya juga kaget ada penjelasan dari Bang Karni bahwa Menteri Hukum HAM bukan hanya tidak ingin hadir dalam diskusi ini tetapi juga melarang pejabat-pejabatnya hadir. Sehingga oleh karena itu saya tergerak untuk bertanya kepada beliau dan alhamdulillah beliau sudah menjawab dan memberikan konfirmasi dan sambil bertanya tolong ditanyakan kembali kepada Bang Karni undangan itu diberikan kepada siapa dan kalau ada pejabat yang disebut mengatakan bahwa menteri melarang pejabat-pejabatnya untuk hadir, tolong disebutkan pejabatnya siapa. Karena yang dia tahu pada saat ada undangan dari ILC ini, dia hanya mengatakan kepada ajudannya bahwa belum ada arahan karena pada saat yang bersamaan beliau harus menghadiri pertemuan dengan salah seorang duta besar. Yang saya kira itu bagian dari tanggung jawab beliau sebagai Menteri Hukum dan HAM. Nah oleh karena itu saya kira inilah bagian dari cara kita mengklarifikasi atas apa yang Bang Karni sampaikan di awal diskusi ILC ini. Terima kasih Bang Karni. Saya panggil reporter saya yang bolak-balik ke Kementerian Hukum HAM, Reza. Apa yang terjadi Reza? Supaya clear. Sebenarnya gini ya, tema ini sudah kita mulai coba angkat dari hari Jumat. Dan saya sudah komunikasi langsung dengan ajudannya, Hendra, Pak Ajudan Pak Yasona itu dari hari Jumat untuk mengundang beliau. Lalu kita satu tim akhirnya berencana untuk mengirimkan surat undangannya langsung ke Kemenkumham dan itu dilaksanakan dari hari Jumat undangannya itu. Nah ketika Senin saya mencoba untuk bertemu langsung dengan Pak Yasona tidak bisa karena kebetulan kemarin ada pelantikan Pak Roni Sompi dan selanjutnya dilaksanakan rapat tertutup. Nah sampai siang tadi saya berhubungan dengan Humas Kemenkumham arahannya memang seperti itu bahwa tidak ada arahan atau penggantian disposisi untuk mengirimkan tim dari Kemenkumham ke sini. Ini saya ada bukti teleponnya, telepon dengan humasnya. Lalu sekitar jam 2, jam 3 saya pun SMS-an dengan ajudannya Pak Yasona pun seperti itu. Bahwa memang beliau sedang ada acara di Bogor itu, kabinet itu. Dan belum ada arahan. Ini ada SMS-nya kalau mau dibaca silakan dibaca SMS-nya. Silakan baca. Sebentar ya. Ini dari Hendra, ajudannya sekitar jam 2.39. Sorry mas, lagi ada acara. Konfirmasi untuk hadir nanti malam ya. Beliau tidak bisa hadir, beliau lagi ada acara. Lalu saya balas, ya bro bisa minta perwakilan Kemenkumham nggak ke Bapak? Dari Bapak tidak ada arahan mas. Selesai. Saya kira jelas sekali itu Bang Karni. Ya, diksi melarang pejabat-pejabat yang untuk hadir dengan tidak ada arahan itu berbeda Iya betul, sekali. tapi udah bukan undangan pertama ini Mas. Berkali-kali undangan yang menyangkut Kementerian Bukan Hukum begini maksud saya. Enggak, maksud saya juga bahwa semua orang Departemen Kumham kalau dianggap menterinya udah begitu tidak bisa kita ya kalau tidak ada arahan itu saya kira dia memang tidak mendelegasikan. Tapi kalau melarang pejabat-pejabatnya itu baru satu hal yang menurut saya sangat tidak patut. Berbeda sekali Bang Karni. Kalau gitu kita ralat melarangnya, tapi dia tidak mau ada yang mewakili dan beliau tidak mau hadir di sini. Tadi siapa Pak yang mau bicara kata Pak Bir? Pak Diamzah itu terakhir rencana saya. Sekarang saya mau Anda boleh bicara soal materi. Terima kasih Bang Karni. Kita masuk ke substansi. Saya sebagai pembicara yang agak akhir, sebetulnya menunggu adanya pembicaraan kita kembali kepada hal-hal yang bersifat jati diri bangsa. Saya bersyukur Profesor Mahmud MD tadi memulai mengingatkan kita bahwa kita ini punya Pancasila yang masih kita akui sebagai konsensus dasar kita berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai filosofi groundslah, tidak hanya sebagai way of life, tetapi secara eksplisit di dalam Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 2 dikatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga semua norma hukum
baik dari undang-undang dasar, undang-undang sampai perda, dia harus disinari oleh sinar Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita membicarakan norma hukum yang mengatur tentang penghinaan terhadap seorang kepala negara, apakah sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila itu membiarkan warga negaranya menghina, mengolok-olok, atau bahkan memfitnah kepala negaranya? Saya kira kita mengakui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, itu diakui dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita, dan kita juga adalah negara hukum. Artinya Indonesia sebagai negara demokrasi yang berdasar atas hukum dan negara hukum yang demokratis, pastilah kita akan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, pikirannya secara bebas. Tetapi negara hukum yang demokratis, saya kira tidak akan membiarkan para penghina, siapapun dia, baik menghina kepala negara ataupun menghina sesama warga negara, dibenarkan. Karena penghinaan di negara manapun dan dengan sistem apapun adalah sebuah tindakan pelanggaran pidana. Sehingga oleh karena itu menjadi sangat relevan bagi kita untuk mengatur tentang pasal-pasal penghinaan yang menyangkut kepala negara. Karena kepala negara meskipun di dalam undang-undang dasar kita pasal 35 dan 36 tentang lambang, bahasa dan bendera negara tidak disebut sebagai lambang negara, tetapi menurut fungsinya berdasarkan undang-undang dasar kita, Presiden Republik Indonesia itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama fungsi sebagai kepala negara, yang kedua fungsi sebagai kepala pemerintahan, yang ketiga fungsi sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang keempat fungsi sebagai kepala diplomat. Atas dasar 4 fungsi inilah dalam diri presiden itu melekat dignity, martabat, kehormatan, marwah dari suatu negara. Sehingga oleh karena itu seorang presiden berbeda dengan pejabat-pejabat negara lainnya. Ketika seorang presiden ingin diberhentikan pun berbeda dengan cara memberhentikan pejabat-pejabat negara yang lain. Pak Mahfud sebagai ketua MK saya kira jelas betul di dalam undang-undang dasar kita. Untuk memberhentikan seorang presiden sebelum sampai ke MPR harus meminta pendapat hukum Mahkamah Konstitusi. Sehingga atas dasar itu Presiden Republik Indonesia bukanlah warga negara biasa dan bukanlah pejabat negara biasa. Sehingga oleh karena itu menjadi sangat relevan kalau Presiden Republik Indonesia dilindungi harkat dan martabatnya. Hanya saja yang menjadi persoalan Bang Karni, di masa Orde Baru pasal 134, 135 dan 136 ini digunakan oleh rezim pada waktu itu untuk membiaskan antara mereka yang mengkritik presiden dengan yang menghina presiden. Kenapa? Karena pasal itu bersifat delik biasa. Sehingga oleh karena apakah presiden itu mau melapor atau tidak akibat sebuah penghinaan, aparatus hukumnya, baik kejaksaan maupun kepolisian, dapat menindak tanpa persetujuan dari presiden yang bersangkutan. Sehingga oleh karena itu jalan keluarnya adalah agar norma hukumnya juga tidak bertabrakan dengan yang telah diputuskan MK. Karena putusan MK itu bersifat final and binding, maka kemudian norma hukum yang diajukan oleh pemerintah saat ini adalah tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diputuskan MK. Sehingga oleh karena itu kami berpendapat perlu ada norma hukum yang mengatur lebih lanjut. Norma hukum itu adalah memindahkan dari status delik biasa menjadi delik aduan. Jadi tidak bisa ketika ada sesuatu yang diduga menghina presiden, kemudian aparat kepolisian, aparat kejaksaan karena ingin cari muka, begitu Bang Egy, saya kira itu yang paling benar istilah itu. Lalu kemudian dia menangkap warga negara yang sebetulnya kritis. Sehingga oleh karena itu selain dirubah menjadi delik aduan, pasal ini juga harus mengatur dengan rinci mana yang dimaksud dengan menghina dan mana yang dimaksud dengan mengkritik. Ini saya kira harus tegas diatur. Dan Bang Egy juga saya klarifikasi, munculnya pasal ini tidak ada kaitannya dengan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya sangat sayangkan sebagai pelaku dari judicial review, Bung Egy tidak mengikuti sejarah munculnya pasal ini yang sekarang menjadi prolegnas. Kenapa demikian? Karena revisi dari KUHP ini sudah dilakukan sejak tahun 81. Pembahasannya itu selesai tahun 2005. Kemudian Bung Egy melakukan judicial review tahun 2006. Pak Amir Samsudin mengusulkan kembali kepada DPR tahun 2013. DPR sudah mau selesai pada waktu itu. Karena sudah selesai, tidak sempat dibahas. Maka kemudian pemerintahan Jokowi JK ini mengusulkan kembali di tahun 2015. Kenapa? Karena sudah masuk dalam prolegnas. Supaya tidak ada perdebatan di antara para pemerintah dan juga DPR, Kementerian Hukum dan HAM kemudian mengambil keputusan, sudah kita serahkan saja hasil pembahasan yang sudah dilakukan sejak tahun 81 yang selesai tahun 25. Kenapa? Toh ini hanya draft.
Nanti toh juga akan dibahas di dalam apa namanya rapat bersama antara DPR dengan pemerintah. Jadi saya kira hal-hal inilah yang menurut hemat saya Bang Karni perlu menjadi perhatian kita. Kalau kita kembali kepada Pancasila, saya kira kita tidak perlu ada perdebatan semacam ini. Terima kasih. Jadi kalau Anda bilang tadi itu pasal dipakai di zaman Pak Harto atau rejim Soeharto, itu juga dipakai di zamannya Bu Mega. Ada 3 kasus. Nanang Namuzakir, aktivis Gerakan Pemuda Kerakyatan, itu dihukum 1 tahun penjara. Kemudian 2003, Iqbal dihukum 5 bulan penjara, juga karena menghina. Terakhir, redaktur eksekutif Harian Rakyat Merdeka diadili karena menerbitkan karya jurnalistik yang dianggap menghina Presiden Megawati dalam beberapa edisi. Hakim menghukumnya 6 bulan penjara. Jadi sebuah rejim ada, termasuk Pak SBY juga ada. Jadi jangan seolah-olah itu hanya dipakai oleh rejim Soeharto. Bukan bela Soeharto, tapi kita equal gitu. Bang Karni, 1 menit aja. Ya. Ada 2 hal tadi ya, dari satu dari Pak Natapaya dan yang terakhir ini dari Mas Basara gitu ya. Soal kedudukan presiden sebagai kepala negara. Tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden berkedudukan sebagai kepala negara. Seluruh yang dibilang tadi, 4 fungsi yang dibilang tadi, baik oleh Mas Basara maupun sedikit oleh Pak Natabaya, seluruhnya merupakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tidak ada yang lain. Memang sebagian, kalau kita bicara dalam negara monarki konstitusional, betul. Sebagian diantaranya berfungsi sebagai kepala negara. Selebihnya tidak. Dan oleh karena itu maka seluruh yang ada yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia tetap saja berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Cek pasal 4 dan turunannya seluruhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Itu aja. Tolong kasih Ibu Ratna Sarumpait. Baik, selamat malam semuanya, termasuk pemirsa. Apa yang kita percakapkan ini, apa yang kita diskusikan tentang pasal penghinaan terhadap presiden malam ini, itu tidak berada di ruang hampa. Ya, dia ada di ruang kita, ruang Indonesia hari ini. Ruang Indonesia hari ini terdiri dari runtutan berbagai hal, runtutan sejarah, runtutan perjuangan, runtutan pengorbanan, dan di sana terjadi proses-proses demokrasi. Demokrasi dari tadi yang selalu diartikan adalah demokrasi ekspresi. Demonstrasi ekspresi itu ada kaitannya dengan demokrasi tentang akuntabilitas pemerintah. Pemerintah yang accountable akan menjadi accountable apabila masyarakat diberi ruang untuk memberikan pendapat. Saya ingin menggarisbawahi kalau aku menolak undang-undang pasal ini tidak berarti dan jangan sekali-kali dianggap yang menolak munculnya pasal ini adalah yang mendukung penghinaan terhadap presiden. Saya menolak penghinaan terhadap presiden. Saya pikir di forum ini saya juga menolak Megawati memperlakukan presiden secara tidak terhormat. Jokowi namanya presiden itu, masih dia sampai sekarang. Jadi saya hanya ingin mendudukan bahwa jangan kita berlari-lari hanya karena kejadian situasional kita sekarang ini. Dan jangan kita tidak jujur pada fakta bahwa maraknya kemarahan rakyat itu bukan tidak tanpa alasan. Bayangkan satu saat Pak Jokowi datang ke Ponorogo pada hari raya panen membawa 3.000 traktor. Dipajang di sepanjang jalan. Sehari setelahnya ditarik. Ditarik. Traktornya hilang. Oh ditarik bukan disetir. Diambil lagi. Nah pertanyaan saya, kalau ada di antara petani itu mengatakan anjing traktornya diambil lagi, apa itu penghina? Penghinaan enggak itu?
Orang mengekspresikan kejengkelannya. Tadinya dia yang udah bahagia, besok traktor saya bisa bekerja dan lain-lain. Itu kan sudah ada tahu-tahu klarifikasi traktornya bahwa diambil. traktor itu dibagikan ke Enggak, daerah-daerah. saya nggak Maka begitu. tidak mungkin berada di situ terus traktornya. Nanti Sudah dulu ada Pak, klarifikasi. boleh saya teruskan dulu ya, jangan dipotong. Saya hanya membicarakan situasi munculnya sebuah ekspresi. Bahwa traktor itu kemudian dikembalikan, saya nggak tahu. Ya, mungkin mudah-mudahan dikembalikan. Nanti dulu. Saya sedang bicara tentang psikologis dari seseorang yang merasa tidak dilayani. Dia memilih misalnya, saya yakin juga yang memilih Jokowi juga banyak yang kesel kok. Sekarang kan kita jujur aja. Di media sosial kita tahu kok mereka juga bahagia, nggak happy dengan. Tetapi saya juga keberatan kalau kita datang dengan cara-cara menghina. Tapi itu sebab saya ingatkan betul jangan ya kita terlalu menggampangkan pasal ini. Karena untuk kita harus balik ke belakang, ingat bagaimana dulu berbahayanya pasal-pasal ini. Tahun 93 waktu kita Indonesia terhenyak menemukan seorang buruh berumur 25 tahun bernama Marsina. Buruh ini seorang perempuan muda dan dia diperkosa dan dianiaya, ditemukan dini hari di tepi hutan di Madiun hanya karena sehari sebelumnya dia berdemonstrasi menggugat upah Rp500. Bayangkan, saya nggak tahu di mana letak undang-undang itu waktu itu, tapi itu berlaku. Ya, dan saya yang mencoba menangisi nasib Marsinah melalui sebuah monolog yang saya tulis berjudul Marsinah Menggugat. Dan pertunjukan ini saya bawa ke 11 kota. 9 di Jawa, lalu di Sumatera Barat dan di Lampung. Di 3 kota itu dibubarkan secara represif dengan pasukan anti huru-hara, 1000 pasukan dengan tank, dengan segala macam. Maksud saya ini bahaya dari demokrasi. Demokrasi yang kita anggap enteng, pembangunan demokrasi nggak bisa semata-mata ditata dengan ayat-ayat atau pasal-pasal. Pembangunan demokrasi itu adalah gerakan kebudayaan. Kita harus membangun hidup masyarakat kita untuk bisa saling menghormati. Menghormati presidennya, tapi presiden juga harus menghormati janjinya. Kalau dia menjanjikan sesuatu, dia kabulkan dong. Kalau dia tidak bisa mengabulkan, dia minta maaf dong. Kemarin misalnya, Rini tiba-tiba membuat apa tuh kesepakatan dengan Tiongkok untuk 562, nggak tahu deh persisnya, pokoknya sekian 500 triliun sekian berhutang. Berhutang ini kan atas nama rakyat Indonesia. Yang akan membayar hutang itu kan rakyat Indonesia. Tapi bagian-bagian dari persyaratan peminjaman hutang ke Tiongkok adalah diterimanya ratusan ribu pekerja Tiongkok untuk bekerja di Indonesia. Dan targetnya 10 juta. Saya mau mempertanyakan, kita gila, kebayang gak miskinnya kita? Banyaknya rakyat Indonesia yang mengantri bagaimana dia bisa dapat pekerjaan. Tiba-tiba atas nama dirinya berhutang ke Tiongkok. Lalu yang bekerja di sini tetap buruh dari Tiongkok. Come on, marah gak orang? Bolehlah rakyat Indonesia marah. Dan kalau dia marah, jangan bilang dia menghina. Hal-hal seperti ini yang menurut saya harus kita jaga betul. Saya menemukan ini ya. Ini ada pernyataan dari ex-Kabin, Hendro Priyono. Presiden dihina, kalau hukum tak bicara, senjata yang bicara. Ini apa maksudnya? Dia ini pangkatnya apa? Ya. Karena ini akan menimbulkan keliaran. Sempat saya berpikir ini jangan-jangan cuma main-main. Jangan-jangan ini cuma nakut-nakutin kita supaya seolah-olah mau bikin satu pasal baru. Tetapi ketika itu nanti tidak jadi, orang lalu bisa ditembak aja. Siapa yang gak suka sama siapa ditembak aja. Pokoknya siapa yang nanti pro Jokowi yang menghina. Aduh, ini undang-undang apaan sih kita ini bisa jadi bermusuhan berbangsa begini. Ya, inilah yang harus lebih baik kita konsentrasi membangun demokrasi kita, membangun pergaulan kita sebagai rakyat Indonesia. Apakah kemarin dia mantan pendukung Prabowo, apakah kemarin dia pendukung Jokowi? Mari bersatu membangun Indonesia. Jangan ini malah dipupuk-pupuk permusuhan ini.
Jangan malah lari meleset ke sini karena saya lihat tendensinya ke situ. Kemarin saudara apa ya? No, yang pakai baju hitam, Pak Henry ya. Pak Henry mengatakan betul ini melindungi para orang-orang yang mengkritik. Melindungi dari siapa? Mari kita bangun pergaulan kita. Mari kita kembali jadi rakyat Indonesia yang saling mencintai. Itu yang lebih penting kita lakukan sekarang. Sebab buat aku kalau misalnya pemerintah masih mau ngotot melakukan ini, silahkan. Aku nggak takut. Nyawa itu di tangan Tuhan kok. Cuman 5 tahun kali ya. Ya, tapi kan bukan itu poinnya, bukan soal itu. Jadi jangan bina rasa takut, lalu di lain pihak kita menafikan substansi dari kemarahan rakyat. Ada situasi yang sangat krusial yang dihadapi rakyat kita. Mari kita jujur mengakui itu dulu. Mari kita ajak Pak Jokowi juga memahami itu. Jadi jangan dipupuk-pupuk nih rasa kecewa ini. Udahlah, rakyat kecewa ya ente janji nggak ditepati sih. Ya kurang lebih kayak gitulah, aku nggak bilang bohong, nggak ditepati. Itu menghina tuh. Baik. Oke, makasih. Memang semua orang akan mengatakan siap menghadapi risiko apapun sebelum mereka menjadi apa-apa. Tapi ketika kalau ingin tahu karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Abraham Lincoln. Kita lihat sejenak.